Teorinya kan ini ya, kalau fx dibagi px punya hasil qx, terus sisanya r misalnya. Berarti kan fx bisa kita tulis dalam fx sama dengan px dikali qx ditambah r. Teori yang dipakai ini sih sebenarnya. Artinya kalau kita misalkan, jadi kita bisa katakanlah fx itu adalah x pangkat 2021 ditambah x pangkat 1011 ditambah x pangkat 506 ditambah x pangkat 253 ditambah x pangkat 127. Berarti fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 dikali qx ditambah r. Sisanya kan katanya berbentuk ax tambah b. Jadi kita bikin ditambah ax plus b. Oke, udah ada satu orang kayaknya yang berkomentar. Oke, benar Azizi. Lanjutkan. Oh iya, udah benar. Hasilnya benar. Azizi, tolong kirimkan itu caranya ke Bapak. Fotokan ya. Gimana? B, Ufa dapat B-nya 1, A-nya 4. Oke, bisa. Bisa yang pakai plus minus 1 tadi tapi Pak. Iya, memang iya. Oke, itu. Oh ya udah Pak. Azizi gimana? Caranya belum dikirim nih, kayaknya, ke Bapak. Bapak kirimkan caranya ya, di foto. Ya Pak. Dirapiin Pak, Gimana? dirapiin. Oke. Oke, sambil Bapak nunggu cara kalian, kita bahas ya. Jadi, benar kata Opa, sebenarnya kan x kuadrat dikurang satunya kita misalkan sama dengan 0 kan. Jadi nanti dapat x-nya plus minus 1. Boleh pakai cara itu. Jadi kita uji x sama dengan plus 1, lalu kita uji x sama dengan negatif 1. Atau mungkin eh, perlu diingat juga bahwa kalau kita punya a kuadrat dikurang b kuadrat, maka a kuadrat dikurang b kuadrat bisa kita ubah menjadi a plus b dikali a dikurang b. Di sini kan kita punya a-nya adalah x dan b-nya adalah 1. Artinya, bentuk terakhir dari fx bisa kita ubah menjadi fx sama dengan x minus 1 dikali x plus 1 dikali qx ditambah ax ditambah b. Nah, katakanlah bentuk terakhir ini adalah persamaan kedua, sementara persamaan pertamanya yang di awal tadi, si fx ini. Nah, maka kemudian eh, pertama kita uji dulu. Kita uji untuk x sama dengan 1. Kalau x sama dengan 1, maka dari persamaan pertama kita peroleh bahwa nilai dari f1 sama dengan berapa tadi itu? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sementara kalau kita uji ke persamaan kedua, kita punya A ditambah B sama dengan F1. Maunya ini ya, F1 sama dengan A ditambah B. Biar lebih rapi lagi. F1 sama dengan 5 dan F1 sama dengan A tambah B. Jadi dari dua hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai dari A tambah B sama dengan 5. Alfa dapat kayak gini juga tadi ya, sama Azizi ya. Kita lanjutkan. Eh, Selanjutnya yang kita uji adalah nilai X sama dengan negatif 1. Dari persamaan pertama, kita akan peroleh nilai dari F negatif 1 sama dengan, kalau Bapak tidak salah hitung tadi, negatif 3 ya.
Kemudian di persamaan kedua kita punya F negatif 1 sama dengan min A plus B. Jadi dari ini kita kemudian punya nilai dari min A plus B sama dengan negatif 3. Nah, tinggal dicari pakai sistem persamaan linear dua variabel ya. Dari sini kita dapat nilai A sama dengan 4 dan B sama dengan 1. Kemudian di soal yang ditanyakan adalah nilai dari 4A ditambah 5B. Maka kemudian kesimpulannya adalah nilai dari 4A ditambah 5B itu sama dengan 4 dikali 4 ditambah 5 dikali 1. Sama dengan 21. Silakan coba dicari dulu jawabannya. Jadi kita punya papan catur berukuran 3 kali 22. Akan ditutup dengan 22 buah L-tetromino. L-tromino, sorry. Seperti pada gambar di bawah ini. Maka banyaknya cara penyusunan sehingga tidak ada L-tromino yang saling tumpang tindih adalah titik-titik. Oke, cara Zizi udah aman ya. Bagus. Soal yang tadi. Cuma nanti kalau ini jawabannya untuk esai, ini masih jelek ya, karena nggak detail. Kalau diperiksa sama tim pemeriksa soal, paling kalau dari 7 poin, dikasih 3 atau 2 poin lah. Karena terlalu banyak yang di itu, yang nggak lengkap. Kita boleh nge-skip, tapi nggak inilah, maksudnya nggak fatal lah akibatnya. Kalau ini agak fatal. Narasi kata-katanya juga nggak ada. Bisa, Azizi, Alfa, Dua-dua, Pak. 22 ya. Azizi mana nih, Alfa? Hilang deh. Nggak tahu. Oh iya, hilang. Udah, Ini, kita lanjut bahas. Kenapa? ya, Pak. Eh, Nggak, Pak. jadi sebenarnya gini, trominonya itu kan bentuknya L. Ya, Berarti kalau papan caturnya seperti yang Bapak gambarkan ini, hmm, eh, kita tinggal melihat ada berapa banyak cara penyusunannya. Jadi kalau misalnya kita susunnya seperti ini, duh, kurang bagus pula gambarnya. Terus dilanjutkan oleh yang ini. Ini kan satu buah yang huruf L nih. Kita ya, lanjut lagi yang L-nya kayak gini. Ini kan yang tertutup kan cuma dua ini ya. Cuman dua apa? Dua baris gitu. Sementara kan barisnya ada tiga. Benar ya, nggak? Nah, ya, karena barisnya tiga, sementara yang tertutup cuma dua baris. Kalau kita mau tambahkan satu lagi nggak mungkin bisa, ya nggak? ya. Nah, otomatis apa kesimpulannya? Pasti kalau kita ambil misalnya seperti ini nih. Aduh, gambarnya kurang bagus. Eh, Berarti sambungannya itu kan pasti harus ke atas ya, Ova ya? Iya, yang satu. Iya, nggak mungkin ke samping kan? Ya. Makanya yang satunya lagi pasti haruslah berbentuk seperti lebih kurang seperti ini. Nah, ya kan? Pak Alfa kayak gitu muat ke Pak Hans. Tapi Iya coba kan? tuh. Wah, iya, Cuma apa jawabannya 22 ya? iya. 22 cara. Menurut Bapak tidak? Karena begini, oke, kita sepakat. Cara pengisiannya bisa yang seperti ini. Mm-mm. Eh, ini artinya ada dua tetromini berbeda ya. Hah. Nah, bisa seperti ini. Atau mungkin satu lagi, kita coba cara yang sama, apa, tapi arahnya dibedakan. Maksud Oh, Bapak, bisa jadi kan kayak gini yang di bawahnya. Nih. iya. Nah, nah, sekarang selain cara ini, ada lagi nggak cara lain nyusunnya? Ada lagi nggak bentuk lain? Kan bentuknya sekarang kita udah dapat dua ya. Bentuk yang seperti ini satu hitungannya, atau bentuknya seperti ini, ya kan? Iya.
Ini bentuk kedua nih. Ini bentuk yang pertama. Ada cara lain lagi nggak? Tidak kan? Tidak. Nah, sekarang kita lihat. Kolomnya kan ada 22. Tetapi untuk Mm-mm. setiap cara, mau cara satu maupun cara dua, kolom yang tertutup itu ada berapa? Ada dua cuma kan? Iya. Ngerti nggak apa? Oh, Arti, iya. ya, nah sekali mengisi kan langsung untuk dua kolom. Nah, Heeh. untuk setiap dua kolom ini ada berapa cara tadi? Satu. Berarti Ada dibagi dua. dua. Oh, iya, dua. Bisa bentuknya kayak gini, bisa bentuknya kayak gini. Heeh. Bisa bentuknya seperti bentuk satu yang ini, atau seperti bentuk dua, ya nggak? Nih, Iya. bisa ini. Untuk setiap dua kolom. Ngerti Ova sampai sini? Berarti, Pak. Berarti kan untuk kolom pertama dan kolom kedua ada dua cara. Kolom Oh, ketiga, keempat, dua dua cara. cara juga. Dan seterusnya. Jadi Dua jawaban pangkat akhir, 11. 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 itu sama dengan berapa ya? 2048 ya mungkin. Atau berapa? 16, Aduh, Pak. 32, 64, 128, 256, 512, 2048 ya. Kalau Bapak tidak salah hitung. Berarti ada Hmm, 2048 cara. cara. Ah, Oke, bisa dipahami Bisa, penjelasan Pak. baru. Ah. Jadi apa udah terpikir ya yang untuk itu? Nah, yang kayak gitu. Tapi nggak dua kan apa ininya? Cuma satu. Nah, makanya dipikirkan lagi cara lain. Termasuk kemungkinan tadi ya, kemungkinan gimana kalau misalnya nih yang kayak horizontal ya, kayak posisi yang ini Iya, Pak. tadi. Nah, Enggak tutup ya satu. ini kan nggak ada solusi kan. Ya, Oke, silakan dicatat dulu. baik, Pak. Diberikan segitiga ABC seperti pada gambar dengan panjang AB sama dengan 2BC dan panjang BD sama dengan panjang CD. Jika luas segitiga DEC adalah 10 cm, maka luas segitiga AFE adalah titik-titik. Ova, ada lagi satu yang Bapak lupa kasih tahu ya. Ininya juga siku-siku. Kita coba bahas. Eh, Tadi benar, Ova berarti udah memisalkan ini panjangnya dengan X ya. Panjang CD-nya X, Iya, terus Pak. panjang BD-nya X. Berarti panjang AB-nya kan 4X ya. Iya, Pak. Sehingga nanti diperoleh panjang AC sama dengan berapa tadi Ova? 2 akar 5X ya. Iya. Nah, dari sini sebenarnya udah sangat bagus. Eh, Seharusnya C-nya ini kurang bagus ya, letaknya di sini. C-nya katakanlah di sini. Nah, sekarang kita coba dulu ini. Mencari panjang apa bagusnya ya? Oh ya, perhatikan ini. Eh Kalau ini Bapak kasih warna biru, besar sudutnya ya. Kemudian yang di sini Bapak kasih warna hijau, berarti biru tambah hijau 90 ya, Opa ya. Iya, Pak. Hmm. Atau Bapak tulis di sini sudut A ditambah besar sudut C sama dengan 90 derajat. Pokoknya Oh, biru iya. tambah hijau 90 derajat. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, berarti ini pasti warna hijau, ya kan? Iya. Ini warna A- biru. Yang gede warna AF. biru. Iya benar, CD-nya warna biru. Nah, dengan demikian kita bisa melihat ini kesebangunan seperti yang Bapak bilang tadi. Misal ya, kita punya yang sebangun itu adalah segitiga birunya A, kemudian 90 derajatnya B, terus yang hijaunya C. Maka ini akan sebangun dengan segitiga birunya D, 90 derajatnya E, hijaunya C. Benar nggak? Iya, Pak. ABC sebangun dengan DEC. Ini hurufnya pun sudah kita sesuaikan. Nah, ingat Iya. tadi kita punya panjang BC dan AC. BC, AC. Maka BC per AC akan sama dengan EC per DC per E. EC per DC ya.
EC per DC. Nah, dengan demikian, maka panjang EC sama dengan BC per AC dikali DC. Ya, Panjang BC-nya adalah 2X. Panjang 2 kali AC-nya tadi 4, eh, 2 akar 5X ya. 2 kali 5x. Kemudian dikali panjang DC. DC-nya berapa? DC-nya X ya, apa ya? Iya, Pak. Maka dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan nanti nilai dari EC akan sama dengan 2 bagi 2-nya habis, X atas dan bawah habis. Berarti X per akar 5 ya, Alfa. Kalau tidak ada kesalahan perhitungan ya, panjang EC-nya. Benar tidak? BC, BC-nya 2X. AC-nya 16 tambah 4, 20. Iya, benar ya, Alfa ya. Ya, Pak. Berarti X per akar 5, panjang EC-nya. Seperakar 5. Atau seperlima akar 5 X. Ini kalau kita pakai opsi untuk merasionalkan penyebutnya. Sampai di Hmm, bagian ini ada pertanyaan? tidak, Pak. Tidak. Oke, panjang EC-nya sudah ada. Berarti kita bisa cari panjang AE-nya tidak? Apa? Bisa. Bisa ya? Ya, Karena kan AE itu kan AC dikurang EC. ya. AE adalah AC dikurang EC. Ya, kita tinggal cari aja. 2 per 5x. AC sama, sorry, AE sama dengan AC dikurang EC. Berarti 2 akar 5X dikurang Dikurang 1 per 5 akar 5x. atau akar 5 per 5X ya. Maka dari sini nanti kita akan simpulkan berapa ya? 5 kali 2, 10. 10 kurang 1, 9 ya. Ya, 9. Berarti 9 per 5. Bapak warna ini aja lah. Berarti 9 per 5 akar 5X itu panjang dari AE. 9. Ya, ya. Ya, Sampai di sini paham? paham, Pak. Oke. Sekarang ada nggak yang sebangun lagi selain ini? AFE mungkin? AFE-nya dengan, AFE dengan EDC. ya ABC. benar. ABC bisa, ya kayaknya lebih gampang ABC lah. Kita tulis bahwa segitiga AFE sebangun dengan segitiga ABC ABC. ya, apa ya? Ya, Pak. ABC. Em, Berarti panjang AF per AE, AF per AE sama dengan panjang AB Per AC. AC ya. Atau panjang AF-nya bisa kita cari AF sama dengan apa itu? AF-nya AB. sama. AB Gimana? per AC. Iya. AB per Kali AC kali apa? kali AE. AE. Ya. AF akan sama dengan AB per AC-nya. 4 AB-nya tadi 4X, x per 2x. 2 akar 5X ya. Oh, oh iya. Dikali panjang AE. Panjang AE-nya tadi udah kita cari ya. 9 per Per 5 akar 5x. akar 5X. Kemudian ini habis ya, bisa dicoret beberapa. Akar 5 dengan akar 5 bisa dicoret. Terus 2. berapa lagi? 4 bagi 2, 2 ya. Berarti kita punya 18 per 5 X panjang AF-nya. Mudah-mudahan nggak ada yang salah hitung. AF sama dengan
18/5x. Oke, kalau panjang AF-nya sudah tahu, A, AF sudah, FE. FE-nya juga, FE-nya bisa dicari nggak panjangnya? Bisa ya, pakai Pitagoras ya, apa ya? Oh ya, Hmm. A. Ini udah, oh ya. Nah, berarti panjang FE akan sama dengan akar dari AE kuadrat, ya. Ya dikurang AF. Ya, kalau AE dikuadratkan berarti 81 dikali 5 per 25. 81 kali 5 per 25 itu sama dengan 81 per 5 X kuadrat dikurang ya, Iya, Pak. AF kuadrat. 18 kuadrat berapa? Bapak lupa. 324. Berarti 324 per 25 X kuadrat. Atau akan sama dengan akar dari 81 dikali 5, 405. 405 dikurang 324, 18, 81 ya. 81 per 25 X kuadrat. Ini kalau diakarkan berarti sama dengan apa FE-nya? 9 per 5 X ya? Apa? Iya, Pak. 9 per 5 X. X. Oke. FE-nya udah. Nah, luas AFE yang ditanya ya. Luas Iya, AF. Pasti AF kali FE bagi 2. Tapi masalahnya kan nilai X kita belum tahu nih apa. iya, Nah, mencari nilai X-nya bagaimana? Kita cari dulu panjang DE ya. iya, Pak. DE pada DEC. Panjang EC kan udah ada tadi. X per akar 5. Yang di sini apa? Panjang EC sudah ada. Ya, Terus panjang. panjang DC-nya X ya. Ya, Berarti DE-nya sama dengan, oke, tinggal kita cari. Karena kalau kita bisa cari nilai X, berarti ini soal terjawab. Panjang DE-nya sama dengan akar dari X kuadrat dikurang X per akar 5 dikuadratkan adalah X kuadrat per 5. Berarti kita punya ini sama dengan akar dari 4X kuadrat per 5. Atau sama dengan 2X per akar 5. Maka panjang DE sama dengan 2X per akar 5. Nah, sementara kan luas DEF tadi ya, yang 10 itu ya, yang diketahui di soal. eh DEC ya? DC ya. Ya, DEC-nya 10. Berarti DEC itu kan DE kali EC ya, bagi 2. Iya, Pak. Nah, luas DEC sama dengan 10. DE kali EC per 2 sama dengan 10. DE-nya berapa tadi? Ini 2X per akar 5 5 kali EC-nya 1 akar per 5 5. akar 5X, ya kan? Ya, Akar 5 dengan akar 5-nya dicoret, tinggal 2. 2 per 5X kuadrat ya. Oh ya, ya, Nah, Pak. berarti 2 per 5X kuadrat per 2 sama dengan 10 atau 2 per 5X kuadrat sama dengan 20. Paham apa? Paham, Pak. Nah, jadi nanti dapat X kuadratnya sama dengan 100 per 2 ya, sama dengan I 50. Ya, ya, Ngerti ya. apa? Nah, Ngerti, Pak. kita nggak usah cari nilai X-nya. Karena kan kita mau cari luas ini nih, AFE. AFE itu apa? AF kali FE bagi 2. 2. Nah, maka AF. luas AFE sama dengan AF kali FE bagi 2. Panjang AF-nya tadi udah ada kalau nggak salah. Yang mana ya? Oh ini. 18 18 per 5X. FE-nya ini. Tinggal kita 9. hitung. Maka akan sama dengan
18 per 5x. Kita tulis ini aja. 18 per 5x dikali 9 per 5 X. X. Ya. Berarti 18 kali 9, 27, 162. Berarti kita punya 162 Per X kuadrat per 25 ya. ya. Per 2. Apa ngerti? Oh iya Pak. Hmm. Karena X kuadrat adalah 50, berarti kita punya 162 kali 50 50. per 25 per Iya. 2. Ini bagi ini 2 ya. Iya Pak. Nah, sama dengan 162 kali 2 per 2. Coret, coret. 102. Iya. Maka luas AFV adalah 162. Ini kalau nggak ada kesalahan hitung ya. Oh iya Pak. Untuk setiap bilangan asli N, misalkan Sn adalah jumlah dari semua digit N. Diberikan barisan AN, di mana A1 sama dengan 5, kemudian S dari AN dikurang 1. Oh, jadi AN sama dengan S dari AN dikurang 1 dikuadratkan dikurang 1 untuk N lebih dari atau sama dengan 2. Tentukan sisa pembagian dari A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya hingga A2022 dengan 21. Jadi di sini Bapak jelaskan sedikit apa itu SN. Kalau kita misalnya punya S 2024, maka sesuai definisi di soal akan sama dengan 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 4. Maka S 2024 adalah 8. Nah, sekarang kita punya barisan AN, A1-nya sama dengan 5, sementara AN-nya di sini sudah ada definisinya. Misal ya, kita mau cari A2. Maka kemudian A2 sama dengan S dari A2 dikurang 1 dikuadratkan. Atau sama dengan S dari A1 dikuadratkan. Nah, A1 sendiri kan sama dengan 5. Berarti ini sama dengan S5 dikuadratkan. Nah, berdasarkan definisi S5 itu kan 5 ya. Maka A2 sama dengan 5 kuadrat. Nilai A2 sama dengan 25. Nah, kalau kita mau cari A3. A3-nya akan sama dengan Pak S. itu dikurang satunya nggak dimasukin? Gimana? Oh ya, sorry. Dikurang satu. Dikurang 1 ya. Maaf. Dikurang 1 ya. Berarti harusnya 24 ya, Opa. Iya Pak. Hmm. Berarti ini S A2 dikuadratkan dikurang 1. Karena A2-nya adalah 24, kita tulis ini 24. Dikuadratkan dikurang 1. Maka ini menjadi 2 tambah 4 adalah 6. 6 kuadrat dikurang 1 sama dengan 35. Dan seterusnya. Nah, silakan dicari. Barangkali nanti akan ada pola. Mungkin polanya berulang dan sebagainya. Bisa jadi. Oh, Anda dapat, Wan? Belum, Pak. Besar kali angka yang dapat. Memang besar. Tapi nanti bisa. Kan yang ditanya sisanya. Dibagi dibagi 21. Intinya nanti kan dapat A4-nya berapa? A4-nya 63 ya? Ah, hmm, A4-nya 63, ya kan? Karena nanti kan 8 kuadrat dikurang 1 itu. A5-nya berapa? 80 ya? A6-nya, kembali lagi A6-nya nanti dapat 63, A7-nya 80 dan seterusnya. Hingga nanti A2022 karena dia bilangan genap yang lebih dari atau sama yang lebih dari ini ya.
lebih dari 4, maka 2022-nya nanti akan sama dengan 63. Sehingga totalnya kita punya A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya hingga A 2022 akan sama dengan A1-nya 5, A2-nya 24, A3-nya 35. Kemudian mulai dari A4 sampai A 2021 itu ada sebanyak 1009 dikali 63 ditambah 80. Kemudian ditambah A 2022-nya adalah 63. Karena A 2022-nya nggak ada pasangan ininya ya, bilangan ganjilnya. Iya, Pak. Dan ini kita bagi kemudian dengan 21. 5 ditambah 24 ditambah 35 adalah 64. Ditambah 1009 dikali 143 ditambah 63 dibagi 21. Ini bisa kalian cari langsung perkaliannya, atau mungkin bisa juga pakai cara lain. Kalian cari dulu misalnya 64 kalau dibagi dengan 21 sisanya berapa? 21 kali 3 kan 63. Berarti 64 itu kongruen dengan 1 modulo 21. Kemudian 1009. 1009 kalau dibagi 21 berapa sisanya? 1009 bagi 21. 1 kali 4, 84. 169. 21 dikali 8, 168. Berarti sisa 1. Sementara itu 143 kalau dibagi 21 kalau dikalikan 7 kan 147. Berarti ini negatif berapa ya? Minus 4 ya, modulo 21. Terus yang terakhir 63 tadi. 63 karena dia merupakan kelipatan 21 maka ini kongruen dengan 0 modulo 21. Bisa dipahami penjelasan Bapak barusan? Bisa, Pak. Bisa, Nah, Pak. maka ya sekarang tinggal kita kumpulkan saja. A1 tambah A2 ditambah dan seterusnya hingga A 2022 akan sama kongruen dengan 64-nya kita ganti dengan 1. Kemudian ditambah 1009-nya adalah 1 dikali negatif 4. Kemudian ditambah 0 modulo 21. Di sini ini kan sama dengan ini ya, sama dengan min 3 ya. Min 3 modulo 21. Hmm. Karena kita butuh sisa yang positifnya tinggal ini ditambah. Min 3 ditambah 21. Karena modulo 21 ya. Iya, Pak. Kemudian sisanya adalah 18. iya. Cara OPA benar juga. Cuma apa? Cara OPA mungkin ini ya. Kalau angkanya nanti agak sedikit lebih besar aja agak ribet. Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa pakai cara ini atau mungkin kalian mikirnya juga misalnya ini ya. 64 itu kan ini. Kalian ubah 64-nya jadi 63 ditambah 1. Ini kan udah kelipatan 21. Jadi nggak usah dihitung lagi. Terus 1009 dikali 143 itu kan sama dengan ini. 1008 ditambah 1 dikali 143. Karena 1008 kelipatan 21 ya tinggal dihitung jadi 143-nya. Nah 63 itu kan kelipatan 21 jadi nggak usah dihitung. Tinggal jumlahkan 143 ditambah 1 itu kan 144. Bagi 21, 21 kali 6 kan 126. Ya. Kurangi, dapat juga 18. Jadi ada banyak cara sih sebenarnya. Kalau mau cara yang apa? Lebih ringkas gitu. Ya, ada pertanyaan sebelum ditutup? Apa? Awan, Nurul? Tidak, Pak. Tidak ya? Pak. Ya.